mengatasi tingginya kasus COVID-19, umat Islam diminta melaksanakan ibadah Idul Adha dari rumah, terutama di wilayah zona merah. Kita akan perbincangkan ini bersama dengan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak TGB, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Friska baik-baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Friska dan seluruh pemirsa Kompas TV juga dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Amin, 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 insya Allah. Pak TGB, besok Idul Adha kan pemerintah sudah mengimbau melalui juga tokoh agama agar beribadah Idul Adha dari rumah. Tapi sebagian masyarakat masih takut kehilangan esensinya kalau tidak melakukan, kita katakan, rangkaian ibadah Idul Adha ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut Anda seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Beragama itu kan sebenarnya suatu panduan ya. Panduan yang utuh ya dalam segala situasi dan kondisi. Dan terkait dengan beragama dalam masa pandemi, itu suasana yang tidak normal, itu ada panduannya. Dan panduan itu kalau dalam konteks kita di Indonesia, kita patut bersyukur ya bahwa antara ulama dan umara itu mengarah ya kepada panduan yang sama. Jadi ulama melalui Majelis Ulama Indonesia, ya, representasi dari kita semua, ya, para tokoh agama, tokoh umat Islam di Indonesia. Demikian juga ormas-ormas utama di Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga ormas-ormas yang lain. Kemudian juga Kementerian Agama sebagai perangkat negara yang terkait dengan perkhidmatan umat beragama. Ditambah lagi tadi kita juga sudah simak yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, yang juga sebelumnya beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama. Jadi ini kalau dalam bahasa agama itu sudah ittifaq ya, suatu kesepakatan, suatu konvensi yang harus kita ikuti. Nah, karena di dalam Islam itu ada satu prinsip ya, yadullah ma'al jamaah. Jadi ungkapan dari Rasul sebagai panduan kita bahwa mari kita mengikuti arahan dari para ulama. Kita mengikuti kesepakatan. Dan dengan itu insya Allah beragama kita menjadi beragama yang terbaik insya Allah. Ya. Karena itu terkait dengan pelaksanaan ritual khususnya Idul Adha yang akan dilaksanakan besok hari. Kita ikuti panduan dari Majelis Ulama, dari Kementerian Agama, dari para pimpinan ormas untuk di daerah-daerah yang memang penyebaran corona ini masih sangat masif ya. Dan baru saja juga saya baca bahwa per hari ini ada tambahan lebih dari 1.330 orang ya, saudara kita sebangsa setanah air dalam 24 jam yang wafat ya karena corona. Dan jumlah absolutnya sudah hampir 75.000 ya, anak bangsa, warga Indonesia yang jadi korban dari virus corona ini. Karena itu saya pikir itulah yang terbaik ya. Kalau dalam bahasa agamanya itulah yang aslam. Cara beragama yang bertanggung jawab yaitu dengan mengikuti panduan-panduan yang ada. Insya Allah dengan melaksanakan Idul Adha di rumah ya dengan keseluruhan rangkaiannya. Mulai malam ini kita takbiran, kemudian besok sholat hari raya, lalu yang memiliki keluangan menyiapkan untuk berkurban. Lalu sepanjang 3 hari juga kita terus bisa bertakbir ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dari rumah masing-masing. Insya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun ya keberkahan dan esensi dari hari raya Idul Adha kita insya Allah. Insya Allah tidak mengurangi esensinya. Tadi menarik kalau Pak TGB menyebutkan soal beragama yang bertanggung jawab. Di masa pandemi COVID-19 yang sudah 1,5 tahun lebih ini kan banyak masyarakat yang rindu sepertinya untuk beribadah bersama-sama, suasana Idul Adha seperti biasa. Tapi bagaimana sebenarnya mengomunikasikan kepada masyarakat sebelum seperti yang tadi Pak TGB sampaikan, kalau dari pemerintah, alim ulama sudah sepakat, tapi kan tetap saja banyak masyarakat yang masih belum mau mengikuti. Bagaimana agar komunikasinya efektif? Salah satu dari esensi Idul Kurban itu kan makna pengorbanan.
Ya. Dan pengorbanan itu artinya ya kita harus siap ikhlas memberikan sebagian. Entah itu misalnya kebebasan kita bermobilitas, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang kita rasakan bertahun-tahun ya, dalam suasana hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, kita korbankan sebagian itu ya, tanpa mengurangi esensi dengan maksud untuk melindungi keseluruhan kita secara kolektif. Jadi kalau dalam Islam itu ada satu prinsip yang sangat esensial yang perlu kita ingat, bahwa dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menghindarkan kemudaratan itu didahulukan dari mengejar kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya penyempurnaan, ya, misalnya kita bersama-sama di lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, itu merupakan sunnah, ya, sesuatu yang sifatnya kesempurnaan. Maka manakala pandemi itu darul mafsadah, menghindari kemudaratan itu didahulukan daripada mencari kebaikan atau kemaslahatan. Saya pikir ini prinsip yang sangat esensial, yang sangat mendasar ya, yang harus kita pegang terus. Dan dengan demikian, insya Allah esensi beragama kita dapat, kita sholat Idul Adha di rumah masing-masing, kita dapat. Silaturahimnya dapat nggak? Dapat juga. Bisa dengan video call, bisa dengan teleponan, bisa dengan WA-an atau SMS-an. Kurbannya dapat nggak? Dapat juga. Gitu. Cuman dengan cara yang disesuaikan. Serahkan misalnya ke organisasi-organisasi yang kredibel atau melalui katakanlah lembaga-lembaga yang resmi. Dilaksanakannya di RPH sebagaimana tadi Bapak Wakil Presiden sampaikan. Ya. Jadi semua esensi beragama itu dapat dengan tanpa menyebabkan kita potensial untuk terpapar dengan virus corona ini. Terakhir Pak TGB, bagaimana kita bisa memaknai Idul Adha di masa pandemi ini? Tentu kita berharap ini segera berakhir, tapi karena kita masih menghadapi ini, bagaimana kita memaknai Idul Adha, memaknai kurban juga dengan situasi seperti ini? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa Idul Kurban itu kan salah satu pelajarannya ya kita harus siap berkorban dan harus ikhlas ya. Kemudian yang namanya berkorban itu tidak bisa hanya 1-2 orang, tapi semua secara kolektif dan dengan penuh kesadaran. Karena itu saya pikir ini yang perlu terus kita hidupkan dalam suasana Idul Adha ini, bahwa dalam masa pandemi ini mari bangun semangat untuk selalu membangun solidaritas sosial, empati ya. Dan itu juga bagian dari kita beragama dengan baik. Saya pikir insya Allah dengan kesabaran kita bersama, dengan semangat untuk berkorban, dengan keikhlasan kita ya untuk mengikuti panduan-panduan yang diberikan, kita insya Allah bisa keluar dari cobaan wabah corona ini. Dengan meningkatkan solidaritas, empati, menghindarkan kemudaratan, kita menyongsong Idul Adha besok, semoga tidak menghilangkan esensi utamanya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak TGB. Sama-sama Mbak Berska. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami segera kembali dengan informasi lainnya setelah Luhut Panjaitan, Menteri BUMN